إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat azakumullah. Beberapa tabi'in datang ke Ibnu Abbas menanyakan tentang keadaan manusia termulia setelah para nabi, para rasul, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Siddiqul Akbar. Karena mereka penasaran, seperti apa manusia semulia Abu Bakar. Mereka tidak bertemu dengan Abu Bakar, karena Abu Bakar wafat 2 tahun setelah Nabi SAW. Para tabi'in umumnya bertemu dengan sahabat-sahabat yang lebih kecil dari beliau, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, dan lain-lain. Dijawab oleh Ibnu Abbas tentang penasarannya para tabi'in. Mereka menyangka bahwa Abu Bakar tidak pernah tersenyum, selalu menangis, menghabiskan waktu untuk ibadah, dan seterusnya, sehingga menjadi manusia termulia di muka bumi ini setelah para nabi, para rasul. Dijawab oleh Ibnu Abbas, tidak. Kata Ibnu Abbas, Abu Bakar salat subuh 2 rakaat seperti kalian. Abu Bakar salat maghrib 3 rakaat seperti kalian. Abu Bakar puasa Ramadan sebulan seperti kalian. Ibadahnya, wudunya, tayamumnya, tawafnya 7 kali, sa'inya 7 kali, sama. Apa yang membedakan kalian, kita semua, dengan Abu Bakar? Kata Ibnu Abbas, apa yang ada di hati. Keyakinan Abu Bakar yang ada di dada Abu Bakar sebesar gunung. Luar biasa keyakinannya. Dan begitulah manusia mulia. Tidak ditunjukkan dengan banyak sholatnya, banyak puasanya, tapi apa? Keyakinan yang luar biasa. Yakin seyakin-yakinnya bahwa dia akan berdiri sendirian di hadapan Allah, akan ditanya. Yakin seyakin-yakinnya kelak dia akan terbujur kaku di ruang 2 kali 1 meter, didatangi mungkar dan nakir. Orang-orang mulia yakin seyakin-yakinnya. Nah, sekarang lihat diri kita. Lihat diri kita. Bagaimana kita berhayal ingin seperti Abu Bakar, sementara keyakinan kita begitu rapuh untuk meyakini satu sabda Nabi yang sangat singkat. Ma naqasa malun min shadaqatin, kata Nabi. Harta tidak mungkin akan berkurang gara-gara sedekah. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang jelas ini dari Allah Rabbul Alamin, tidak mungkin salah. Tapi mengamalkan satu kalimat ini betapa berat bagi kita. Kita masih begitu sayangnya dengan harta. Kita masih pakai hitungan matematika. Punya 10 juta, sedekah 1 juta, jelas jadi 9 juta. Itu yang kita pegangi. Itu yang kita pegangi. Punya uang 1 juta, sedekah 100 ribu, tentu tinggal 900 ribu. Itu yang kita yakini. Kan bertentangan dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, mana qasamalun min sadaqah. Tidak mungkin harta itu akan berkurang gara-gara sedekah. Kalau kita yakini ini, insya Allah kita tidak akan berat. Sebagaimana Abu Bakar tidak berat. Luar biasa Abu Bakar. Umar mensedekahkan separuh hartanya, tentu ini banyak sekali. Utsman separuh hartanya. Menjelang perang Tabuk, Abu Bakar
seluruh hartanya. Seluruh hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah, terus untuk engkau dan keluargamu apa wahai Abu Bakar? Kafanallahu wa rasuluh. Untuk kami, aku dan keluargaku, cukup Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena saking yakinnya Abu Bakar. Tidak mungkin kemudian saya kelaparan, keleleran, sengsara, terlunta-lunta. Nggak mungkin. Yakin betul Abu Bakar. Dan betul. Nggak lama setelah itu menjadi kaya raya lagi. Dan begitu seterusnya. Inilah Abu Bakar. Betapa jauhnya dengan kita. Kita untuk meyakini bahwa maksiat tidak mungkin merubah nasib menjadi baik. Sulit sekali. Sulit sekali. Seolah ada keyakinan diri kita dengan korupsi hidup jadi enak, kebeli mobil, kebeli rumah mewah, dengan korupsi, dengan menipu, dengan uang suap dan seterusnya. Lihat, yang kita lihat kiri kanan kita tidak pernah melihat dalil, tidak ada satupun ayat, satupun hadis yang mengatakan hidupmu akan bahagia, nikmat, sejahtera, kaya raya kalau berbuat maksiat, kalau korupsi, kalau sumpah palsu, kalau mau ngasih pelicin, suap dan seterusnya. Tidak pernah ada satupun dalil seperti itu. Yang ada, kalau ingin panjang umur, sambung silaturahim. Kalau ingin terhindar dari berbagai macam penyakit, perbanyaklah sedekah. Wadawu amradakum bisedekah. Meyakini satu dalil ini berat bagi kita. Maka kita bukannya memperbanyak sedekah supaya terhindar dari berbagai macam penyakit, malah main judi asuransi, ya, dengan menyerahkan 200.000 setiap bulan, dengan harapan kalau sakit dia yang nanggung pengobatan saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabda Nabi ditinggalkan. Wadawu amradakum bisadaqah. Obati penyakit kalian, hindarkan kalian dari berbagai macam penyakit dengan cara memperbanyak sedekah. Ini kita tinggalkan sabda Nabi, kita ikuti orang kafir. Antum tahu insyaallah siapa pencetus pertama asuransi kalau bukan Yahudi. Ya, dengan prinsip seperti tadi. Seolah kehidupan itu kita yang ngatur. Jadi nanti kalau kita sakit, kalau ada keperluan mendadak, di cover oleh asuransi. Dan jelas itu judi, bukan cuman judi, ada ribanya, ada gorornya, itu kita lakukan. Kenapa? Karena kita tidak yakin dengan qala Allah wa qala Rasul. Yang kita yakini kenyataan sehari-hari yang bertentangan dengan dalil. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah. Adakah yang bisa merubah takdir? Adakah yang bisa merubah takdir yang telah ditulis oleh Allah, direncanakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, diketahui oleh Allah? Al-jawab, ada. Ada. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yaruddu takdir illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Kalimat ini bukan pembatas. Artinya ada selain doa yang bisa merubah takdir. Tadi silaturahim, sedekah. Allah bikin catatan ketika kita berumur 120 hari di perut ibu kita. Kira-kira 5 bulan lagi sebelum kita lahir. Allah bikin catatan, tulis umurnya 60 tahun. Tapi kalau dia menyambung silaturahim, tambah menjadi 80 tahun. Tulis tahun 2000 dia sakit 3 bulan. Tapi kalau sebelumnya dia banyak sedekah, 2 hari saja sakitnya. Atau tidak usah sakit. Ya, berarti ini dirubah takdir itu. Tentu Allah sendiri yang merubah dan ada syaratnya apa? Silaturahim, sedekah,
berdoa, berpuasa, sholat, seluruh ketaatan. Gak ada kemaksiatan. Gak ada Allah tulis hidupnya sengsara. Tapi kalau dia berani korupsi, rubah jadi kaya raya. Gak ada. Ini takdirnya iblis, takdirnya setan. Takdir tentu Allah. Iblis nggak berkuasa terhadap takdir. Ya, bikin dagangannya tidak laku. Cuman kalau dia pakai sumpah palsu, kalau tipu-tipu, bikin jadi laku. Adakah seperti itu? Tidak ada. Tapi ini justru yang kita pegangi. Kenapa? Karena kita melihat sekeliling kita tuh yang pada korupsi, yang terima uang suap, uang ini, uang begitu, kebeli mobil, kebeli rumah. Kita yang jujur-jujur aja seperti ini. Lihat. Kita tidak yakin dengan dalil. Bagaimana kita bisa sekelas dengan para sahabat, bisa sekelas dengan Abu Bakar, sementara keyakinan kita rapuh serapuh-rapuhnya. Seolah uang suap yang kita serahkan bisa merubah anak kita yang tadinya tidak diterima, akhirnya diterima. Ini bodoh sekali. Ini kita terkena tipuan iblis. Ketika antum menyuap dan akhirnya anak antum diterima, itu bukan karena antum yang nyuap, tapi karena catatan telah mendahului. Catatan telah mendahului di Lauh Mahfuz, ditulis oleh Allah bahwa hari itu anak antum diterima di perguruan itu. Ya, maka setelah antum menyuap akhirnya diterima, mestinya antum senang apa nyesel? Tentu nyesel. Kalau antum belajar takdir, tahu takdir, konsep takdir, tahu begini ngapain nyuap? Kan nyuap nggak nyuap pasti diterima. Itu takdir anak saya. Begitu. Sebaliknya ketika antum nggak mau nyuap, akhirnya anak antum nggak diterima. Ya, maka tidak diterimanya anak antum gara-gara antum nggak mau nyuap. Apa catatan telah mendahului? Catatan telah mendahului. Maka dengan antum tidak menyuap, akhirnya anak antum tidak diterima. Mestinya antum senang apa nyesel? Senang sekali. Antum harus mengatakan, alhamdulillah saya tidak nyuap. Coba kalau saya nyuap, terima apa tidak? Ya tidak, itu takdirnya. Ketika sesuatu terjadi di diri kita, anak kita, istri kita, keluarga kita, itulah takdir. Setelah terjadi ya, itulah takdir. Nggak mungkin bisa berubah, sudah terjadi. Di sini. Maka wajib bagi kita untuk lebih baik daripada orang-orang kafir. Orang-orang kafir nggak tahu konsep itu. Maka kalau orang kafir, Jepang, Amerika, Swedia, pada jujur, amanah, sementara kita pada tipu-tipu, malu semalu-malunya. Malu semalu-malunya. Kenapa? Karena kita punya konsep takdir tadi. Mereka nggak punya kan, mereka nggak tahu. Seperti ini, kalau kita terangkan kepada mereka, barangkali mereka tertawa. Mereka menolak. Kita yang tahu, kita dapat bocoran dari Allah lewat lisan Nabi SAW bahwa apa yang menimpa kita sudah ditulis oleh Allah. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار